What's up guys, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya yang seorang maniak film penyuka action, yang mana seperti biasa saya akan merangkum sebuah film dengan berjudul The Devil Double. Sedikit ringkasan tentang film ini, yang mana film ini diambil dari kisah nyata tentang Uday Saddam Hussein, anak pertama dari Saddam Hussein atau Presiden Irak yang kelima tahun 1979 hingga 2003, yang menceritakan tentang body double atau yang menjadi kembaran Uday Saddam Hussein. Bagaimana keseruannya? Inilah The Devil Double. Berlatar belakang di negara Irak, terlihat dua mobil melaju dengan cepat sembari membawa seorang pria berseragam tentara menuju sebuah rumah. Setelah si pria tentara atau si Latif masuk ke rumah tersebut, dia pun bertemu dengan pria lain bernama Uday Saddam Hussein atau kita panggil saja Uday, yang mana dulunya mereka ini adalah teman sekelas di sekolahan. Setelah sekian menit berbincang-bincang, Uday pun mengungkapkan niatnya dan alasannya membawa Latif ke rumahnya, yaitu Latif akan menjadi body double atau kembaran Uday. Di sini Latif sempat menolak sehingga Uday menjebloskannya ke penjara. Beberapa hari kemudian Latif dikeluarkan dan Uday kembali meminta agar Latif bersedia. Namun kali ini Uday mengancam akan membunuh keluarga Latif jikalau dia tidak mengindahkan permintaan Uday, sehingga dengan terpaksa Latif menerimanya. Singkat cerita, Yasem, asisten pribadi Uday, memberitahukan aturan-aturan yang berlaku di rumah tempat Latif sembunyi. Pada malam harinya saat Uday hendak menelepon keluarganya, tiba-tiba pria lain muncul, yakni bernama Munem, yang mana Munem ini melarangnya, dan bahkan si Munem mengatakan, "Wahai Latif, kau sudah menjadi si Uday. Latif sudah tewas," kata Munem kepada Latif. Latif Yahya is dead. Secara spesifik, kata mati di sini guys, yang artinya si Latif ini kan sudah diubah lah ya, sudah diubah menjadi Uday, yang mana dia juga harus mengikuti sifat-sifat Uday, ciri-ciri Uday gitu guys. Lanjut. Di pagi harinya, langkah pertama pengoperasian pun dilakukan, yang mana terlihat Uday dengan ciri khasnya sedang menyaksikan proses operasi tersebut melalui CCTV di kamarnya, sembari menikmati dunia yang fana ini dengan dorongan seorang wanita penampung lendir. Beberapa bulan kemudian, operasi tersebut berhasil dan selesai dengan baik tanpa ada kekurangan apapun, dan terlihat Uday menyukai hasil tersebut. Singkat cerita, untuk menghilangkan suntuk, terlihat Uday dan Latif sedang berlatih tinju di sebuah tempat, dan terlihat Uday sangat menyukai latihan tersebut. Setelah selesai olahraga, Latif dan Uday mandi bersama, yang mana di sini Uday berencana akan memotong sedikit titik si Latif dengan alasan kalau titik si Uday punya pamor di seluruh kota Baghdad. Si Latif yang mendengarnya merasa khawatir, yang mana ternyata hal tersebut hanyalah candaan si Uday. Singkat cerita, kita berpindah di saat Latif yang sedang istirahat di rumahnya dan didatangi oleh kemunan yang seorang anggota kontingen Olimpiade Irak, sembari membawa sebuah DVD koleksi kesukaan Uday yang berisi tentang kegilaan yang dilakukannya, seperti menyiksa seorang perwira polisi dan menyetrum seorang atlet pegulat asal Irak dengan alasan karena si pegulat tidak berhasil memenangkan medali emas, dan masih banyak lagi orang-orang yang tidak disebutkan guys ya, mulai dari potong tangan, gigi congkel, banyak lah. Latif yang tidak tahan dengan rekaman tersebut, dia pun langsung mematikan TV dan pergi keluar dari ruangan itu. Munem yang melihat si Latif keluar dengan santai bertanya, "Sudah cukup?" Latif yang kesal menjawab, "What the fuck man? Kau dengan santainya bertanya sudah cukup dengan rekaman yang sangat menyedihkan itu," katanya. Lalu Latif juga mengingat kembali saat Saddam pertama kali naik ke tahta kepresidenan. Namun Latif kecewa dengan sifat si Uday, tetapi si Munem langsung membantah dengan mengatakan bahwa orang-orang yang membenci Uday adalah musuh negara, dengan alasan bahwa Saddam menyediakan semua hal-hal yang dibutuhkan oleh warga Irak, yakni sekolah, rumah sakit, jalan, dengan syarat jangan sekali-sekali menyerang keluarganya Saddam Hussein itu sendiri. Saddam Hussein built this country. The roads, hospitals, the mosques. Raise a hand. Pada malam harinya seperti biasa, Uday dan Latif menghadiri sebuah pesta, yang mana Latif terlihat sedang dirayu oleh seorang wanita penampung lendir. Namun terlihat Latif tidak tergoda sedikit pun, dan si Uday terlihat sedang menikmati goyangan bersama seorang waria. Latif yang melihat Uday sedang menikmati pesta, dia pun pergi keluar dan mendatangi rumah orang tuanya, yang mana sesampainya di lokasi, Latif melihat dua orang pengawal Uday sudah duluan di rumah tersebut. Tidak diberitahukan alasan tujuan si pengawal ke rumah orang tua Latif guys. Namun saat Latif hendak pulang, tiba-tiba dia dikejutkan oleh satu orang pengawal Uday yang lain.
Di pagi harinya, Uday mencambuk Latif karena kejadian tadi malam. Setelah selesai dicambuk, Latif pun siap-siap untuk menjumpai Saddam di kantornya. Yang mana sesampainya di sana, Saddam menyadari hal tersebut. Bahkan Kusai adik Uday menyadari bahwa yang datang bukanlah Uday yang asli. God is great. He gave me 2 sons. Now I have 3. To get money from your brothers like it's not him. Singkat cerita, di siang harinya terlihat di sebuah acara pesta, Latif menyamar sebagai Uday dan menyambut setiap pengunjung yang masuk ke acara tersebut. Setelah semua tamu undangan masuk, Uday yang asli pun keluar dari persembunyian dan memberi sambutan. Sedangkan Latif yang hendak keluar dari gedung tersebut tiba-tiba diserang oleh orang yang tak dikenal. Namun Latif berhasil selamat. Singkat cerita, setelah pesta selesai, terlihat Latif dan Munam beristirahat di sebuah rumah. Namun tiba-tiba Uday datang dan marah-marah dengan mengatakan bahwa Kuwait mencuri minyak mereka di Rumaila dan menyandra perempuan-perempuan mereka. Si kawan ini tidak sadar bahwa dia sendiri juga melakukan hal itu kepada bangsanya sendiri, guys ya. Lanjut. Di saat si Uday sudah pergi dari ruangan tersebut, Munam pun mengatakan kalau Latif akan banyak bertemu dengan wanita kupu-kupu, orang-orang kaya, anak sekolah yang dicuri dari jalanan hanya untuk memuaskan nafsu si Uday. Mendengar hal tersebut, Latif menjawab, "Dia gila, Munam, dan kau tahu itu, tapi kau pura-pura tidak melihatnya karena kau terpaksa." He is insane. Turn a blind eye, you have no choice. Singkat cerita, pada malam harinya seperti biasa, Uday menghadiri sebuah acara pesta. Namun acara tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin merayakan kemenangan mereka atas Kuwait. Karena guys, mereka merayakannya dan mereka memberikan tembakan kosong ke atas udara dan mengatakan bla 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 bla. Dan di pagi harinya terlihat Uday jalan-jalan dengan si Latif, dan di sini juga terlihat kegilaan si Uday. Jikalau kalian ingat perkataan Munam tentang si Uday yang suka menculik gadis-gadis anak sekolah dari jalanan, ya di sini hal tersebut dibuktikan, yang mana Uday menculik salah satu anak sekolah atau kita sebut saja gadis SMP dari jalanan dan dibawa, guys. Pada malam harinya terlihat si Uday dan gadis SMP sedang mabuk-mabukan di acara sebuah pesta. Menurut investigasi yang singkat dan kurang jelas, pesta tersebut adalah acara ulang tahun istri dari Presiden Mesir di masa itu, guys ya. Lanjut. Di pesta tersebut juga terlihat seorang pria bernama Kamel Hanah. Sedikit biodata Kamel Hanah, dia ini adalah pengawal pribadi Saddam Hussein. Yang mana Kamel Hanah ini menyinggung Uday karena membawa seorang gadis SMP dengan mengatakan kalau si gadis SMP belum mendapatkan surat izin dari gurunya. Mendengar hal tersebut, Uday yang arogan langsung emosi dan hendak mencoba membunuh Kamel Hanah, namun dihadang oleh sang pengawal hingga Uday mengundurkan niatnya. Setelah itu, Uday membawa gadis SMP ke kamarnya dan hendak menidurinya. Namun karena si wanita SMP yang tidak mau, ditambah lagi si Kamel Hanah yang membuat keributan, sehingga Uday emosi mendatangi Kamel dan memperingatinya. Namun Kamel tidak mendengarkan permintaan Uday. Sehingga Uday mengambil sebuah pisau dan menyabet kaki si Kamel hingga dia terjatuh, dan Uday langsung merobek perut Kamel dengan pisau tersebut. Tidak sampai di situ, Uday langsung menembak mati si Kamel. Di pagi harinya terlihat pengawal Uday membuang jasad wanita SMP ke pinggiran kota. Sedangkan di lain tempat terlihat Saddam mendatangi Uday yang sedang di rumah sakit karena overdosis oleh obat tidur. Namun Saddam yang sudah emosi tidak peduli dan memukul Uday beberapa kali. Bahkan Saddam ingin memotong titik si Uday, namun karena dokter mengatakan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kematian, Saddam pun mengurungkan niatnya dan langsung pulang. I should have killed him at birth. You'll kill him. Singkat cerita, saat Latif sedang jalan-jalan di lapangan tenis, di mana di tempat tersebut Saddam sedang bermain tenis, dan Latif terkejut yang ternyata Saddam juga memiliki body double atau kembaran. Pada malam harinya terlihat Latif sedang latihan dialog pidato karena dia sebagai Uday akan menghadiri pidato di sebuah lokasi perang. Namun di sisi pelatihan, tiba-tiba seorang wanita cantik nan padat datang ke kamar Latif, yang mana si wanita tersebut bernama Sarap. Sedikit biodata Sarap. Sarap adalah wanita penampung
pelendri pribadi si Uday. Di sini Latif sempat mengusir si Sarap, namun Sarap tetap diam di kamar tersebut dan mereka cerita tentang negara dan Uday yang sama hancurnya. Beberapa saat kemudian Uday menelpon Latif dan mengatakan kalau dirinya tidak bisa tidur. Latif dengan kesal menjawab, "Kau minumlah pil tidur Uday," katanya. Lanjut. Dan ya, setelah telepon mati, Latif dan Sarap pun mulai melakukan pergelutan duniawi yang hakiki dan dibarengi dengan suara tembakan roket, misil, tembakan rudal, dan juga teriakan-teriakan para tentara yang berperang di negara tersebut. Namun mereka tetap tidak menghiraukan hal tersebut dengan menikmati pergenjotan duniawi yang sangat menikmati irama-irama tersebut. Lanjut. Sedangkan Munem yang menyaksikan kejadian tersebut dari CCTV langsung merusak kaset rekaman CCTV itu agar tidak diketahui oleh Uday. Pada pagi harinya setelah Latif merasakan nikmatnya perlendiran duniawi, dia pun menyamar sebagai Uday dan menjumpai Saddam, yang mana Saddam menyuruhnya pergi ke Basra. Go to Basra, my son. Singkat cerita, Latif yang menyamar sebagai Uday berangkat menuju Basra, sedangkan si Uday berada di rumah bersama ibunda tercinta. Beberapa saat kemudian, Latif sudah sampai di tujuan dan memberikan pidato untuk menyemangati pasukan perang tersebut. Setelah selesai, mereka pun pulang, yang mana ternyata para penjaga perbatasan sudah dibunuh oleh musuh-musuh keluarga Uday. Latif yang menyadarinya langsung melakukan perlawanan, sehingga satu pengawal mati dan jari kelingking Latif tertembak hingga menyebabkan luka parah. Namun mereka berhasil selamat dan sampai di sebuah rumah sakit. Si dokter yang menangani keadaan Latif mengatakan kalau jari kelingking si Latif harus diamputasi, yang mana hal tersebut juga berpengaruh kepada Uday. Si Yasem yang mendengar hal tersebut langsung menghubungi Uday yang sedang bersenang-senang. Uday yang mengetahuinya langsung pergi menuju rumah sakit tempat Latif dirawat dan mengancam para dokter jika tidak berhasil menyelamatkan jari kelingking si Latif. Save his finger. I want to save this man's finger. Kill every one of you. Tidak tahu bagaimana keterangannya, kita langsung berpindah ke beberapa minggu atau bulan. Terlihat Latif sudah sembuh dan jarinya sudah pulih, yang mana Uday dan Latif menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dan di sana, Uday melihat si wanita pengantin dan menyukainya dan sempat bersalaman dengan si wanita, dan singkat cerita kita melihat si wanita yang terbaring di tempat tidur yang penuh luka, yang mana kita tahu hal tersebut adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Uday. Si wanita yang sudah malu dengan dirinya langsung bunuh diri dari atas gedung tersebut. Si suami yang melihat di bawah hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Uday yang mengetahuinya dengan gampang mengatakan cari alamat rumah si wanita dan berikan beberapa dinar untuk bela sungkawa, katanya kepada Latif. Latif yang sudah muak dengan kelakuan Uday, dia pun menolak hingga mereka sempat baku hantam, namun dipisahkan oleh pengawal Uday. Esokan harinya di saat Uday yang sedang endah-wai di rumahnya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria tua, yang mana pria tua ini adalah ayah gadis SMP yang dibunuhnya kemarin malam. Seperti biasa, Uday yang malas menjumpai seseorang, dia pun menelepon Latif untuk menggantikan dirinya. Dan si ayah SMP yang sudah emosi mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada Latif, sedangkan Uday berada di sebuah ruangan sembari mendengarkan percakapan mereka. Namun karena si ayah SMP yang terus mengoceh, Uday pun keluar dari ruangan persembunyiannya. Yang mana dengan kasar Uday mengatakan bahwa si gadis SMP adalah seorang pelacur. Mendengar perkataan Uday, sang ayah pun langsung meludahi si Uday sehingga Uday yang emosi menyuruh Latif untuk menembak si ayah, namun dia menolaknya. You put a bullet in his head. What has he done? What has he done? Melihat tingkah Uday yang semakin kasar, Latif dengan berani melukai pergelangan tangannya. Dan kita berpindah ke rumah keluarga Latif yang sedang makan malam. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dan di saat saudara perempuan Latif membuka pintu, mereka semua pun terkejut karena di situ terlihat Latif yang tergeletak menahan sakit. Setelah beberapa hari dalam pengobatan, Latif pun sudah sembuh. Di saat dia sedang menikmati rokoknya sembari menikmati pemandangan yang indah di negaranya, sang ayah pun datang dan memberikan kartu undangan, yang mana Uday mengundang Latif ke pesta ulang tahunnya. Latif sempat menolak undangan tersebut, namun sang ayah memberikan dorongan agar Latif menghadiri pesta tersebut, dan setelah itu sang ayah akan membantu Latif kabur dari negara Irak. Latif pun dengan tegar menerima undangan tersebut, dan pada malam harinya Latif datang ke pesta ulang tahun Uday, yang mana Latif dikejutkan dengan keadaan seluruh peserta pesta yang telanjang. Dan di sini Latif sempat cekcok dengan mucikari pribadi Uday. Bahkan setelah Latif bertemu dengan Uday, mereka berdua ribut. Latif pun pergi sehingga Uday menembak Latif namun tidak berhasil mengenainya. Latif yang emosi memberikan tembakan balasan sehingga terjadilah saling tembak-menembak di acara pesta tersebut. Latif yang terpojok berhasil kabur atas bantuan Sarap dengan menggunakan lift. Sesampainya di parkiran, Latif merebut senjata pengawal Uday dan mengambil mobilnya dan langsung pergi dari tempat tersebut.
Namun di tengah jalan mereka berhenti karena tangki mobil yang mereka gunakan bocor akibat tembakan, sehingga mereka berdua harus jalan kaki untuk melanjutkan pelarian. Hingga sampailah mereka di sebuah rumah yang mana pemiliknya sudah tewas, dan kebetulan di tempat tersebut ada kuda dan mereka menggunakannya untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sedangkan di kantor Uday terlihat Saddam marah kepadanya, bahkan tertulis di surat kabar Uday melarikan diri tanpa menggunakan alas kaki. She has no shoes. Coba Anda bayangkan guys, jika seorang yang paling dicari di seluruh dunia, khususnya Amerika dan sekutu, melarikan diri dari negaranya sendiri tanpa alas kaki. Hal tersebut sangat memalukan guys ya, apalagi tertulis di surat kabar. Lanjut, kita berpindah ke tempat persembunyian Latif yang mana dia merasa heran karena Uday dengan cepat menemukan nomor telepon tempat dia menginap, yang mana si Sarap lah yang memberitahukan lokasi tersebut kepada Uday dengan alasan karena dia takut anaknya akan dibunuh oleh Uday. I have a child, but he knows this. Not even if Latif yang sudah bosan di kamar, dia pun keluar mencari udara segar. Namun tiba-tiba dia diserang oleh seorang yang tak dikenal. Berhubung di tempat tersebut ada polisi, para penyerang langsung pergi melarikan diri. Karena hal tersebut, polisi meminta keterangan kepada Latif dan beberapa saat kemudian Sarap datang dan mengatakan kalau dia butuh uang untuk mengeluarkan anaknya dari Irak. Latif yang kesal langsung memberikan semua uangnya kepada Sarap. Take what you want, Saddam. There is money in the hotel room. Singkat cerita, Latif pulang ke rumah penginapannya yang mana dia menerima telepon dari Uday yang sedang menyandra sang ayah. Latif pun meminta agar dirinya bisa berbicara dengan sang ayah. Saat sang ayah menerima telepon tersebut, si ayah mengatakan kata terakhir kepada Latif, "Kau harus lakukan apa yang kau perintahkan, jika tidak kau bukan anakku lagi," katanya. Latif yang seorang penurut kepada ayahnya dengan tegar mengikuti perintah sang ayah. And my final word, no longer my son. Keesokan harinya, Latif mendatangi rumah si pengantin pria. Jikalau kalian ingat dengan pengantin wanita yang diperkosa oleh Uday, terus dia bunuh diri. Nah, Latif mendatangi si pengantin pria untuk menyusun rencana penyerangan terhadap Uday. Entah bagaimana kelanjutannya, kita berpindah ke sebuah pasar yang mana di situ terlihat si Uday yang seperti biasa merayu seorang anak sekolah dan hendak membawanya. Di saat pengawal Uday lengah, si pengantin pria menghadang mobil Uday dengan sebuah gerobak sembari mendatangi Uday dengan AK-47-nya. Namun si pengantin pria berhasil ditembak mati oleh pengawal Uday yang lain, sehingga orang-orang yang ada di lokasi segera melarikan diri karena mendengar tembakan tersebut. Latif yang menyadari memiliki celah dan para pengawal Uday juga kesulitan karena desakan oleh orang-orang yang berlarian ke sana kemari dan teriak bukan tertawa. Latif pun mendatangi mobil Uday dan menembaknya. Namun tembakan Uday hanya mengenai titik si Uday sehingga Uday tidak sampai mati. Setelah itu Latif langsung pergi dari area. Namun satu orang pengawal Uday melihat Latif, namun dia melepaskan Latif sebagai bayaran karena Latif pernah memaafkannya di masa tempo dulu. Untuk menutup cerita film ini, ada beberapa informasi penting yang harus saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara saya dan juga kalian yang menontonnya guys ya. Pertama, film ini diambil dari kisah nyata di Irak pada zaman pemerintahan Saddam Hussein dan juga diceritakan oleh Latif Yahya atau Fedai si Saddam Fedai Uday itu sendiri guys ya, yang diperankan oleh Benny Cooper yang bernama Latif Yahya itu guys, kembarannya si Uday yang tadi itu guys, yang menembak dia itu. Itulah si Latif. Dia sendiri yang langsung menceritakan ini dan diambil dari bukunya yang berjudul yang sama ataupun judul The Devil Double sesuai dengan judul filmnya gitu guys ya. Namun cerita tersebut tidak memiliki bukti yang pasti karena sampai sekarang hal tersebut masih dalam perdebatan gitu ya. Masih dalam perdebatan sampai sekarang karena orang-orang yang waktu pada saat si Saddam disidang pun dia tidak mengakui bahwa anaknya sendiri memiliki VD yaitu body double. Si Saddam sendiri tidak mengakui hal tersebut gitu ya. Sekian cerita kali ini, YouTuber pemula pencinta absen.